penting. Nah, yang pertama karena adanya dampak positif yang terdiri dari adanya membangun diskusi yang konstrusif dan produktif. Selanjutnya menciptakan lingkungan digital yang sehat dan positif. Terus meningkatkan kualitas komunikasi antar pengguna serta menghindari konflik dan kesalahpahaman yang tidak perlu. Untuk dampak negatif dari komentar yang tidak bijak ini, yang pertama menyebabkan ujaran kebencian dan perundungan atau cyberbullying. Selanjutnya memicu perpecahan dan konflik sosial, terus menciptakan disinformasi dan hoaks, serta merusak reputasi diri sendiri maupun orang lain. Ini adalah contoh-contoh dari penggunaan komentar yang tidak bijak di media sosial. Kita menggunakan komentar dari sebuah platform Instagram. Lanjut. Slide selanjutnya yaitu prinsip berkomentar yang bijak. Terdapat 3 prinsip. Yang pertama, think before you post. Sebelum mengirimkan komentar, tanyakan pada diri sendiri. T-nya yaitu is it true? Apakah itu benar? Yang kedua yaitu H, is it helpful? Apakah itu membantu? Yang ketiga, is it inspiring? Apakah itu menginspirasi? N-nya, is it necessary? Apakah itu perlu? K-nya, it's skin. Apakah itu baik atau santun? Yang kedua adanya verifikasi sebelum berkomentar. Jadi kita harus memastikan bahwa kita memahami konteks informasi sebelum kita memberikan tanggapan. Jadi kita jangan terburu-buru berkomentar tanpa adanya kita membaca atau memahami sebuah konteks tersebut secara dengan utuh. Yang ketiga, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tujuannya untuk menunjukkan rasa hormat dengan menggunakan bahasa atau ejaan serta pilihan kata yang tepat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Di sini juga terdapat karakteristik komentar yang santun. Di sini terdapat apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu gunakan kata sapaan yang sopan seperti bapak, ibu, saudara, atau yang lain-lain. Selanjutnya, sampaikan pendapat dengan lugas, namun tetap menghormati. Selanjutnya, kita memberikan kritik yang konstruktif dan disertai solusi. Selanjutnya, ada apresiasi pendapat orang lain meski berbeda dengan kita. Yang terakhir, gunakan emoticon atau emoji secukupnya untuk mendapatkan kesan ramah. Yang harus kita hindari yaitu menggunakan kata-kata kasar, makian, atau hinaan. Terus menyerang pribadi, serta menulis komentar dengan huruf kapital semua, karena itu dianggap tidak sopan atau seperti kata-kata yang menunjukkan emosi. Selanjutnya, menyebarkan informasi tanpa sumber yang jelas, dan memaksakan pendapat dan tidak menerima perbedaan pandangan. Next. Terdapat struktur
Mohon maaf sebelumnya untuk Ibu Dina Austria, apakah bisa dilanjutkan lagi? Bentar Kak, sinyal saya hilang. Oh, oke, baik. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu struktur komentar yang bermakna. Yang pertama adanya pembukaan, contohnya seperti kata terima kasih. Yang kedua, isi yang substansif. Sampaikan poin utama dengan jelas, berikan dukungan dengan argumen atau data jika memungkinkan. Yang ketiga, hindari bertele-tele namun tetap lengkap. Selanjutnya ada penutup yang positif, contohnya seperti mari kita diskusikan dengan lanjut atau dengan menggunakan salam hangat. Selanjutnya, etika berbahasa Indonesia di media sosial. Yang pertama, gunakan ragam bahasa yang tepat, seperti bahasa formal, semi formal, atau santai. Yang kedua, yang harus dihindari yaitu bahasa program atau slang yang berlebihan. Terus menggunakan kata singkatan yang tidak umum dan sulit dipahami, atau hindari gunakan bahasa campur kode atau bahasa asing berlebihan tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya ada kesimpulan. Berkomentar yang bijak di media sosial bukan hanya tentang menggunakan kata-kata yang sopan, tetapi juga tentang memahami dampak perkataan kita terhadap orang lain. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, membangun diskusi yang konstruktif dan bermakna, menciptakan ruang digital yang sehat dan positif untuk semua. Sedikit ada pesan, perkataan yang baik adalah sedekah. Mari kita jadikan media sosial sebagai ruang untuk berbagi kebaikan, bukan kebencian. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada Ibu Dina Austria sebagai perwakilan dari Bapak Yasir Mubarok dan Sugio atas pemaparan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita memasuki ke sesi tanya jawab. Barangkali Bapak dan Ibu peserta memiliki pertanyaan atau tanggapan, kami persilahkan. Saya ulangi sekali lagi, bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan atau tanggapan, kami persilahkan. Izin Bu, Iya, saya izin menanggapi dan sekaligus bertanya. Saya Muhammad Ilham Mukti sebelumnya. baik untuk Perihal, Bapak. ya enggak. Oke, maaf Pak sebelumnya. Baik untuk Bapak Muhammad Ilham Mukti, silahkan menyampaikan tanggapannya. Terima kasih. Untuk yang barusan mewakili Pak Sugio dan lain-lainnya, perihal presentasi barusan, entah saya yang salah atau bagaimana, saya mengira presentasinya akan mempresentasikan bagaimana PKM di lokasi tempat PKM. Bukan perihal tentang bukan perihal permasalahannya. Saya pikir seperti itu, Bu. Tanggapan lanjutannya, mohon. Baik, terima kasih sebelumnya untuk tanggapannya. Lalu kami akan beranjak ke Ibu Dina Ustria untuk menjelaskan dari tanggapan tersebut. Terima kasih.
Kepada Ibu Dina Austria, waktu dan tempat dipersilahkan. Bagaimana untuk Ibu Dina Austria? Apakah masih bersama kami? Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Jadi, materi hari ini emang kita presentasikan itu materi yang kami sampaikan terhadap mahasiswa yang kami PKM-kan di sekolah SMA PGRI Singa. Jadi, kami di sini ingin menunjukkan bagaimana caranya supaya mereka itu bisa berkomentar bijak dalam bermedia sosial. Karena kemungkinan banyak anak remaja sekarang menggunakan media sosial itu dengan cara yang tidak bijak ya. Karena kan apalagi bahasa-bahasa anak sekarang itu sangat banyak. Kayak dari singkatan, apalagi bahasa slang-slang sekarang itu banyak yang tidak mengedukatif. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan lain? Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Lalu untuk yang memberikan tanggapan kepada Bapak Muhammad Ilham, bagaimana untuk tanggapannya? Apakah sudah menjawab sudah menjawab semua tanggapan dari Bapak? Sebenarnya lumayan menjawab, cuma saya pikir lebih baik lanjut aja lah. Jadi ada terus saya tambahkan ya. Baik, jika menurut Bapak Ilham sudah cukup, kami akan beranjak kembali ke presentasi selanjutnya. Akan disampaikan oleh Bapak Ratmo dengan judul PKM Memahami Nilai-Nilai Keislaman dan Pesan Moral Melalui Membaca Kisah Nabi Islam di MA Nurul Falah Ciater, Serpong, Tangerang Selatan. Kepada Bapak Ratmo, kami persilahkan untuk menyampaikan presentasi. Baik, izin share slide, Ibu Moderator. Apakah sudah kebaca, Ibu? Sudah, Pak. Sudah ada ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pemateri dan Ibu Moderator, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami ingin menyampaikan hasil PKM kami yang kami laksanakan di tanggal 16 April 2026 di MA Nurul Falah Ciater Serpong. Saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Asep dan 5 teman-teman mahasiswa dari Sata Inggris. Kemudian kami mengusung tema memahami nilai-nilai keislaman dan pesan moral melalui membaca kisah Nabi Islam. Yang pertama, kita langsung ke alasan memilih tema ini. Yang pertama adalah kami ingin mengenalkan karya sastra, terutama unsur intrinsik seperti penokohan, tokoh, kemudian point of view, dan yang terpenting
kami sampaikan adalah pesan moral yang dari dalam cerita tersebut. Kemudian kami meyakini bahwa cerita itu bisa menjadi media efektif untuk menyampaikan pesan moral. Di samping itu, kegiatan ini juga akan mengedukasi dan memotivasi yang tadinya merupakan alat untuk membaca menyenangkan, itu reading pleasure, diharapkan nantinya akan menjadi reading habits atau kebiasaan membaca yang continue. Pentingnya memahami nilai-nilai keislaman dalam cerita Nabi ini karena kita tahu bahwa arus informasi di era global ini ya di mana anak-anak penggunaan gadget, kemudian budaya-budaya yang tidak bisa kita bendung, maka ini bisa membentengi pengaruh negatif dari arus informasi dan budaya tersebut. Kemudian bisa menjadi fondasi kesehatan mental, artinya mengingatkan pentingnya tawakal, sabar, bersyukur, ya, sehingga akan mampu mengelola stres di tengah tekanan hidup yang modern saat ini. Kemudian yang ketiga ini akan menjadi pembentukan karakter. Nah, ingin memastikan bahwa generasi penerus nantinya akan memiliki empati, kejujuran, lalu kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama lingkungan. Lalu permasalahan di mitra ini, seperti halnya kita ketahui bahwa pada umumnya minat membaca anak-anak ini masih rendah, terutama teks yang berbahasa Inggris. Kemudian kami juga memprediksi bahwa mereka belum sepenuhnya memahami unsur-unsur sastra yang intrinsik itu, terutama tokoh dan penokohan, sudut pandang dan amanat atau pesan yang di dalam cerita itu. Kemudian mereka masih kurang berlatih membaca atau pemahaman secara komprehensif. Kemudian walaupun mereka juga bisa menemukan buku-buku tentang kisah Nabi, namun belum banyak mengambil manfaat, ya. Ini karena keterbatasan dari sumber bacaan maupun kesempatan. Kemudian siswa di MA tersebut ini setara dengan SLTA yang kami meyakini mereka sudah mendapatkan dasar-dasar dari bahasa Inggris, cukup kosakata dan mampu memahami cerita dalam bahasa Inggris. Kemudian kami menawarkan solusi dengan membaca kisah Nabi, ini akan membentuk karakter yang efektif, ya, karena menyajikan teladan yang nyata dan syarat nilai moral, emosional dan spiritual. Kisah Nabi yang dipakai dalam kegiatan kami ini adalah kisah Nabi Islam, terutama Nabi Muhammad. Ini kita mengambil versi bahasa Inggris agar lebih menarik dan menantang siswa untuk menguasai isi cerita, sekaligus meningkatkan kosakata dan juga penguasaan aspek bahasa lainnya, terutama dalam hal berbicara. Kemudian ya, nilai-nilai pendidikan dalam kisah Nabi itu, yang pertama dari Nabi Muhammad itu mengajarkan kejujuran dan amanah. Kemudian ketaatan dan keikhlasan, ya, seperti dijelaskan dalam kisah Nabi Ibrahim. Kemudian keberanian membela kebenaran di dalam kisah Nabi Musa, maupun ketabahan dan kesabaran yang dicontohkan oleh Nabi Ayub. Nah, keunggulan dari kisah sebagai sahabat ini adalah yang pertama menarik dan menginspirasi, karena manusia secara alami ini menyukai cerita. Alur yang kuat membuat pesan moral lebih mudah diserap daripada sekedar memberikan nasihat. Kemudian identifikasi tokoh dalam figur Nabi itu sebagai role model yang ideal dan sangat inspiratif. Yang terpenting adalah bahwa penokohan itu relevan sepanjang zaman. Artinya konflik dan tantangan yang dihadapi para nabi ini bersifat universal. Ini dapat dijadikan sebagai panduan aplikatif untuk menghadapi masalah di dunia saat ini. Nah, metode yang kami gunakan adalah metode komunikatif, di mana menekankan pada fluency, artinya kelancaran berkomunikasi dan kepatutan atau kesesuaian, dan tidak terlalu memperhatikan kesalahan di grammar. Di mana kompetensi yang kita tekan adalah bagaimana mereka mampu bersosialisasi, berinteraksi, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Nah, ini tahapan yang kita lakukan. Kita awali dengan menjelaskan tentang unsur-unsur cerita, kemudian memberikan contoh dalam membacakan kisah Nabi tersebut. Lalu kita bagi teks dari kisah tersebut,
lalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi sebelum kemudian mereka menyampaikan isi dari cerita tersebut, terutama pesan yang tersirat di dalamnya. Lalu akhir dari kegiatan itu diakhiri dengan tanya jawab. Dalam kegiatan tersebut, setelah dijelaskan tentang unsur-unsur sastra, lalu mereka berdiskusi, ternyata mereka sangat antusias dan siswa mampu menyampaikan isi pesan daripada cerita tersebut. Nah, di akhir kegiatan itu dilakukan juga tanya jawab. Ini juga mereka sangat antusias dan aktif ya, bertanya kepada tutor, pada mahasiswa itu. Nah, ini saya rasa sangat baik ya, artinya kegiatan yang dilakukan dengan relasi dialogis, kemudian cukup menyenangkan, itu mereka menjadi aktif bertanya. Nah, kesimpulannya adalah pelaksanaan PKM dengan tema memahami nilai-nilai keislaman dan pesan moral di MA Nurul Falah ini sudah berjalan dengan lancar dan siswa antusias mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian membaca atau mendengar kisah Nabi memberikan dampak positif terhadap siswa. Artinya menanamkan nilai moral yang esensial seperti kejujuran, kesabaran, dan keberanian, mengembangkan kecerdasan emosional dan sosial, serta membentuk kepribadian yang religius dan berakhlak mulia. Kemudian terakhir bahwa pembelajaran bahasa Inggris jika dikemas dengan baik dan menyenangkan, dengan penyampaian yang menarik, itu akan terbukti efektif meningkatkan antusiasme siswa dalam mengikuti proses belajar, sehingga meningkatkan motivasi belajar. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ratmo atas pemaparan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah terdapat pertanyaan atau tanggapan dari Bapak atau Ibu peserta? Jika ada, kami persilahkan. Baik, saya ulangi. Jika Ibu dan Bapak peserta mempunyai pertanyaan maupun tanggapan, kami persilahkan. Baik, sepertinya penjelasan dari Pak Ratmo sudah sangat jelas dan informasinya sudah tersampaikan dengan baik. Karena tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan dari peserta, maka kita akan langsung melanjutkan ke sesi presentasi berikutnya. Terima kasih kepada Bapak Ratmo atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua. Lalu kita akan beranjak ke presentasi selanjutnya. Akan disampaikan oleh Ibu Desi Carolina Saragih, SPD, MPD dengan judul Pelatihan bertema cerpen anti-bullying dan dampaknya terhadap kesadaran sosial siswa SMKN 8 Tangerang. Kepada Ibu Desi Carolina Saragih, SPD, MPD, kami persilahkan untuk menyampaikan presentasi. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Tadi ada kendala sedikit. Saya sebagai perwakilan kelompoknya Ibu Desi
izin memaparkan materinya. Apakah sudah terlihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kegiatan PKM kami yang berjudul pelatihan penulisan cerpen bertema anti bullying dan dampaknya terhadap kesadaran sosial siswa SMKN 8 Kabupaten Tangerang. Di sini pendapatnya, bullying masih sering terjadi di lingkungan sekolah dan dapat berdampak kondisi fisiologis, berhubungan sosial, serta kenyamanan belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang mampu menumbuhkan dan kesadaran sosial. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui pelatihan menulis cerpen bertema anti bullying yang juga dapat mengembangkan kemampuan literasi siswa. Berikut tinjauan pustakanya. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pemahaman siswa mengenai bentuk dan dampak bullying, menumbuhkan empati terhadap korban, meningkatkan keterampilan menulis cerpen, serta menjadikan cerpen sebagai media kampanye positif untuk mencegah bullying di sekolah. Untuk metode penelitiannya, kita menggunakan pendekatan partisipasif dan edukatif dengan melibatkan siswa sebagai subjek aktif. Pelaksanaan dilakukan melalui tahap identifikasi kebutuhan, persiapan kegiatan, penyampaian materi interaktif tentang bullying, diskusi dan tanya jawab, brainstorming ide, cerita, latihan menulis cerpen, umpan balik karya, serta evaluasi dan refleksi bersama. Hasil pembahasan yang pertama, siswa dapat memahami bentuk-bentuk bullying dan dampaknya. Yang kedua, meningkatkan empati serta kepedulian sosial siswa. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan menulis cerpen kreatif. 4. Terciptanya karya cerpen bertema anti bullying. Dan terakhir, yang kelima, terbangunnya budaya sekolah yang lebih aman, nyaman, dan saling menghargai. Untuk pembahasannya, pelatihan menulis cerpen bertema anti bullying media edukatif yang efektif karena siswa diajak mengalami pengalaman dan perasaan korban bullying sehingga mampu menggambarkan sikap, empati, serta kesadaran sosial. Cerpen sebagai media pembelajaran juga membantu siswa merefleksikan perilaku, pesan moral tentang pentingnya saling menghargai. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan literasi siswa, tapi juga berkontribusi dalam pembentukan karakter positif dan pencegahan perilaku bullying di sekolah. Tujuan kegiatan kami ketika PKM, tujuan kegiatan kami adalah meningkatkan keterampilan menulis cerpen siswa, menemukan kesadaran sosial dan mendorong sikap empati terhadap korban bullying,
sehingga siswa lebih peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Untuk kesimpulannya, pelatihan menulis cerpen bertema anti-bullying merupakan program yang relevan untuk meningkatkan literasi sekaligus kesadaran sosial siswa. Melalui kegiatan menulis, siswa diharapkan mampu memahami dampak bullying, menggambarkan empati, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan bebas perundungan. Kurang lebihnya demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hafiz Fatir Golil sebagai perwakilan dari Ibu Desi Carolina atas pemaparan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita memasuki ke sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan maupun tanggapan dari Bapak dan Ibu peserta, kami persilahkan. Terima kasih. Sekali lagi, jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu peserta mengenai dari materi sebelumnya, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, mengingat untuk mempersingkat waktu dan karena tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan dari peserta, maka kita akan langsung melanjutkan ke sesi presentasi berikutnya. Terima kasih kepada Bapak Hafiz Fatir Golil yang telah sebagai perwakilan dari Ibu Desi Carolina yang telah memaparkan materinya. Lalu terima kasih juga atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan kepada kami semua. Untuk sesi selanjutnya, kita akan berlanjut ke presentasi selanjutnya. Akan disampaikan oleh Ibu Lidah Holida Mahmud, SSMPD, dengan judul Mengenalkan Konsep Waktu Bahasa Inggris melalui tema Clock Battle Arena dengan strategi Embodied Cognitive and Spatial Learning di SDN 01 Pamulang Timur. Kepada Ibu Lidah Holida, kami persilahkan untuk menyampaikan presentasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Najwa. Mohon maaf, apakah presentasinya sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Lidah Holida Mahmud dengan tim saya Ibu Aini Muharromah dan juga 5 mahasiswa Unpam telah melaksanakan PKM di SDN 01 Pamulang Timur pada tanggal 17 April yang lalu. Adapun tema yang kami usung untuk PKM kali ini yaitu terkait dengan pengenalan waktu dalam bahasa Inggris, mengenalkan konsep waktu dalam bahasa Inggris melalui permainan Clock Battle Arena. Permainan ini merupakan penggabungan dari strategi embodied cognition dan spatial learning. Sebagaimana kita ketahui bahwa sudah menjadi rahasia umum ya bahwa saat ini di kelas-kelas yang ada di Indonesia dominan dengan metode drilling dan juga dominan dengan visual statis ya. Jadi siswa diam kemudian mereka belajar secara statis ya. Jadi keaktifan mereka dengan sesuai dengan tingkat pertumbuhan mereka itu masih belum sejalan ya. Ditambah lagi dengan konsep waktu, tidak bisa kita pungkiri. Pertama kali kita bisa berkaca dari pengalaman kita
kita waktu zaman dulu belajar tentang konsep waktu di dalam bahasa Indonesia, dan apalagi ketika anak-anak diminta untuk mengungkapkannya di dalam bahasa Inggris. Untuk dalam bahasa Indonesia saja tema tentang waktu itu masih bersifat abstrak ya. Tidak bisa dipungkiri memang masih bisa bersifat abstrak ya. Dengan kata lain tidak berwujud nyata, apalagi ketika diungkapkan dengan ungkapan asing. Jadi anak-anak kita, bahkan kita juga sebagai orang dewasa, terkadang masih banyak yang salah ketika kita mengungkapkan quarter past dan quarter to atau half past ya, dan ya sejenis itu ya. Adapun tujuan kami mempromosikan permainan ini tentunya karena permainan ini penggabungan dari embodied kognitif, di mana proses berpikir itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman tubuh ketika berinteraksi dengan lingkungan. Dan di sisi lain, spatial learning itu memfokuskan pola pikir kita berfokus pada lokasi, arah, dan posisi ruang, sehingga mengaitkan informasi abstrak dengan tata letak fisik yang secara konkret gitu. Dengan dengan pergabungan embodied dan spatial learning ini, kami berharap kami bisa eliminasi berbagai tantangan yang terjadi di kelas. Karena sebagaimana kita ketahui, dominasi metode drilling dan worksheet 2 dimensi itu masih mendominasi kelas-kelas di Indonesia. Jadi siswa duduk, kemudian menghafal secara visual statistik, sehingga ini tidak sejalan dengan tahap motorik si anak ya. Motorik anak pada usia-usia SD itu lebih mengarah ke ke kinetik dan juga ke konkret. Dan di sisi lain konsep abstrak, sifat materi telling time itu memang tidak berwujud nyata. Jadi terkadang siswa SD itu kesulitan menghubungkan antara posisi jarum jam dan bahkan apalagi ketika diungkapkan dengan ungkapan asing. Ya, sehingga pada akhirnya ketika dilakukan dengan metode drilling dan worksheet 2 dimensi ditambah juga dengan materi yang masih bersifat abstrak, itu biasanya memunculkan kebosanan yang memicu hilangnya fokus siswa, apalagi terhadap siswa-siswa yang memiliki karakter introvert atau pemalu, sehingga menimbulkan takut salah ketika mengungkapkan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa asing lainnya, atau malu dan sebagainya. Nah, di sini yang kami tawarkan itu sebuah permainan. Sebagaimana kita ketahui, memang anak-anak ketika diberikan metode permainan, mereka tentunya akan lebih senang ya. Nah, Clock Battle Arena ini lebih memfokuskan pada spatial learning-nya. Jadi ketika anak belajar tentang konsep waktu, kami mencoba membagi konsep waktu itu ke dalam 4 zona. Ini untuk zona-zona yang masih belum kompleks ya. Jadi misalnya ketika anak diminta menunjukkan zona yang o'clock, yang jam-jam pas, misalnya 9 o'clock, 8 o'clock, mereka kemudian harus berlari ke arah depan. Atau ketika mungkin perintahnya untuk zona-zona yang setengah-setengah seperti half past, mereka diminta lari ke belakang. Atau ketika yang quarter pas, mereka disuruh berlari ke samping kanan yang ada angka 3, kemudian untuk yang quarter 2 mereka diminta lari untuk ke angka 9 yang ada di sebelah kiri mereka. Dan alhamdulillah ketika mereka bergerak kemudian mereka menggunakan spasial mereka, itu seperti mereka langsung merasakannya. Jadi tidak mempelajari
time itu waktu tidak seperti mengawang, tidak seperti mengingat-ingat, tapi mereka langsung merasakannya. Ketika misalnya 9 o'clock, go, langsung mereka lari ke depan. Atau ya sebaliknya. Nah, di dalam siklus aktivitas kinetik ini ya karena memang langsung berkaitan dengan olah tubuh mereka ya kinetik itu terbagi menjadi 3. Ada run to John itu untuk angka-angka yang masih belum kompleks. Kemudian juga ada angka-angka yang sudah rada kompleks seperti for example misalnya jam 9:20 itu harus apa bahasa Inggrisnya, jadi tidak yang ngepas-ngepas atau yang tidak seperempat gitu. Nah, alhamdulillah ketika kami melakukan itu anak-anak sangat antusias sekali dan ketika pas di akhir kami bisa melihat perbedaannya ketika kita awal menanyakan tentang waktu dengan ketika pas akhir ketika kami menanyakan waktu setelah mereka kami treat dengan permainan ini dari 30 siswa yang kami kami melakukan PKM di sana. Kalau untuk penguasaan mutlak konsep dasar waktu yang ngepas, kemudian yang seperempat, yang half, itu 100% dari mereka akhirnya bisa. Tetapi untuk yang zona-zona waktu yang masih agak kompleks, masih tetap ada beberapa yang memang mungkin harus lebih beberapa kali pelatihan. Tetapi secara psikologis dan motivasi ketika kami mewawancarai dan juga memberikan beberapa kuesioner kepada mereka, alhamdulillah respon emosional mereka sangat positif dan mereka merasa metode ini karena disajikan dalam bentuk permainan dan juga mereka langsung dengan kinetik mereka merasa bebas gitu berlari-lari di kelas dengan teman-temannya bersama-sama sehingga menurut mereka memacu keberanian untuk menjawab instruksi dan mereka mengabaikan biarin aja salah juga kami akan mencoba gitu karena yaitu mereka merespon ketika kami tanyakan apa alasannya mengabaikan salah ataupun benar. Pertama mereka bekerja dengan kelompok, ketika mereka bekerja dengan sendiri-sendiri pun mereka merasa tidak sendiri karena memang ada di belakangnya ada kelompoknya dan mereka merasa ini memang sedang bermain sedang mengaktifkan motorik mereka berlari ke sana kemari dengan zona waktu yang memang diinstruksikan tersebut dan tentunya dengan antusiasme yang tinggi ini otomatis mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi yang pemalu, tidak ada lagi yang takut salah dan sebagainya. Dan kesimpulannya ketika diterapkan di SDN 01 Pamulang Timur ini, permainan ini mempunyai menghasilkan respon yang sangat positif. Kemudian ya alhamdulillah bisa menghancurkan kebingungan konsep abstrak yang selama ini bahkan orang dewasa juga masih terkadang bingung. Kemudian juga dari kesimpulan kami permainan clock battle dengan menggunakan embodied dan spatial learning ini menciptakan safe space psikologis. Mereka tidak takut salah, mereka bebas berlari, mereka merasa dihargai dan mereka merasa bisa mengekspresikan gitu. Nah, kemudian mudah-mudahan ya prototype methodology ini ke depannya bukan hanya untuk di SD ini saja, tapi mungkin bisa diterapkan di SD-SD lain dan tentunya tetap harus mempertimbangkan secara kekhususan di SD tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lidah Kholidah atas pemaparan presentasi yang sangat menarik dan informatif serta bermanfaat sekali bagi kita semua dan kita dapat banyak
mendapatkan pengetahuan baru dan materi yang disampaikan terasa bermanfaat untuk dipahami oleh mahasiswa. Lalu selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah terdapat pertanyaan atau tanggapan dari Bapak atau Ibu peserta? Jika ada, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, sepertinya karena penyampaian materi sebelumnya sudah sangat jelas, sehingga tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan dari peserta, maka kita akan langsung melanjutkan ke sesi presentasi berikutnya. Terima kasih kepada Ibu Lidah Kholida atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua. Baik, Assalamualaikum. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sabri Kobanu, SSMPD, dengan judul Pelatihan Seni Teater untuk Meningkatkan Keterampilan Ekspresi dan Komunikasi Siswa. Kepada Ibu Sabri Kobanu, kami persilahkan untuk menyampaikan presentasi. Selamat siang Kak, untuk Bapak Sobri diwakilkan oleh saya dan rekan saya Nadia. Baik, bisa dimulai presentasinya. Oke, sebentar Kak. Selamat siang Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya Fatma Rahmayani bersama dengan rekan saya Kak Nadia untuk mewakili kelompok Pak Sobri. Untuk judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami adalah pelatihan seni teater untuk meningkatkan latihan seni keterampilan ekspresi dan komunikasi. Teater merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter. Nah, berdasarkan hasil observasi kami, masih banyak siswa dan siswi yang belum mengenal seni teater secara mendalam. Maka dari itu, kami memberikan kesempatan kepada siswa dan siswi untuk merasakan pengalaman praktik yang menarik mengenai pelatihan seni teater ini. Nah, melalui kegiatan ini kami berharap siswa tidak hanya memahami teorinya saja, tetapi juga mampu mengembangkan kreativitas dan keterampilan sosial mereka. Teater berasal dari kata teatron, yang berarti tempat pertunjukan. Teater ini merupakan visualisasi drama dalam bentuk pertunjukan yang melibatkan gerak, vokal, ekspresi, dan interaksi dengan penonton. Nah, manfaatnya ini ada 4. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan ekspresi diri, melatih kemampuan komunikasi dan public speaking, mengembangkan kerja sama tim dan rasa percaya diri, menumbuhkan apresiasi terhadap seni budaya. Untuk paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Nadia. Baik, izin sebelumnya saya akan melanjutkan presentasinya. Pada bagian metode, di sini pada kegiatan PKM ini, kami menggunakan metode learning by doing, yaitu di mana metode pembelajaran yang menekankan praktek langsung agar para siswa atau peserta dapat memahami materi secara lebih efektif dan lebih detail. Lalu kegiatan PKM kami diawali dengan pengenalan konsep dasar teater,
Lalu setelah itu para siswa mengikuti kegiatan latihan seperti latihan olah tubuh, olah vokal, serta latihan olah ekspresi. Dan selanjutnya siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan praktik bermain peran sebagai penerapan materi yang sudah dipelajari. Lalu, berdasarkan pada pelaksanaan kegiatan, bagian hasil dan pembahasan, berdasarkan pelaksanaan kegiatan, siswa di sini menunjukkan antusiasme yang tinggi selama pelatihan berlangsung. Siswa juga aktif dalam mengikuti sesi latihan dan simulasi teater yang telah diberikan. Dan sebagai bentuk praktik akhir, siswa juga melakukan pementasan atau teater mini untuk menerapkan kemampuan yang telah dipelajari. Lalu hasil yang dicapai dalam kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih memahami perbedaan antara apa itu teater dan apa itu drama. Mereka juga menjadi lebih berani tampil di depan umum, dan kemampuan komunikasi serta ekspresi mereka menjadi lebih meningkat, serta mereka juga mampu bekerja sama dalam tim dengan lebih baik. Maaf, sebelumnya sinyal teman saya hilang. Sebentar. Setelah ini Kolil Aziz ya Bu ya? Iya, baik Pak. Terima kasih. Baik, untuk perwakilan dari Bapak Sabri Kobanu, apakah bisa dilanjutkan kembali? Baik, tunggu sebentar Kak. Sinyal teman saya yang share screen hilang. Atau bisa dibacakan saja Kak secara langsung? Sudah. Oke. Dibacakan saja tidak apa-apa. Sebentar. Baik. Karena waktunya terus berjalan ya. Oh iya. 2 menit lagi. Maaf Kak, sebentar. Saya buka di... Sebentar lagi Mbak. Iya, selama enggak. Baik, di bagian kesimpulan, pelatihan teater ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai seni teater. Siswa juga menjadi lebih percaya diri dalam berekspresi serta berkomunikasi, dan kegiatan mendapatkan respon yang sangat positif dari para peserta. Teater ini juga berpotensi menjadi kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung bagi pengembangan karakter siswa. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan dari Bapak Sabri Kobanu atas pemaparan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah terdapat pertanyaan maupun tanggapan dari Bapak atau Ibu peserta? Jika ada, kami persilahkan. Sudah, enggak ada. Baik, karena kami ingin mensingkat waktu juga, tidak ada pertanyaan maupun tanggapan dari peserta, maka kita akan langsung melanjutkan ke sesi presentasi berikutnya. Terima kasih kepada perwakilan dari Bapak Sabri Kobanu atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua. Lalu presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Sunardi sebagai perwakilan dari Bapak Khalil Aziz dengan judul meningkatkan self-efficiency melalui keterampilan percakapan dalam bahasa Inggris pada siswa SMA Islam Al-Ghazali Gunung Sindur Bogor PKM. Kepada Bapak Sunardi, kami persilahkan untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Mbak Naswa atau Ibu Naswa ini?
Halo? Boleh untuk Mbak Panggilannya Bu Naza, Nasma Pak. atau Mbak Nasma ini? Mbak Naza bisa? Boleh Mbak Nasma aja. Mbak Nasma kan mahasiswa Iya, tuh. iya betul Pak. Betul sekali. Oke Mbak ya, sebentar Mbak ya. Iya. Oke Mbak Nasma, sudah kelihatan Mbak skrinnya Mbak? Halo? Belum Pak, masih dalam loading. Nah, sudah kelihatan. Oh belum? Udah Sudah. kelihatan. Oke, Iya. makasih Mbak. Ya, saya mulai Mbak ya, sebentar lagi Mbak. Ini dalam kelas Mbak, jadi aduh waktu jam Oke, belajar, jadi sambil-sambil. Jadi gini Mbak, tema daripada PKN kami yang kita laksanakan pada tanggal 3 Mei kemarin bertempat di SMA Islam Al-Ghazali Gunung Sindur Bogor Mbak. Temanya adalah meningkatkan self-efficacy melalui keterampilan percakapan dalam bahasa Inggris terhadap siswa-siswa tadi. Siswa-siswi SMA Al-Ghazali Gunung Sindur Bogor. Langsung saja pada poin, sebelum kita adakan PKM kan biasa kita adakan survei dulu, lokasi lapangan, identifikasi masalah bahasa begitu. Ternyata setelah kita adakan identifikasi survei kecil-kecilan gitu, kita temukan bahwa keterampilan speaking, berbicara bahasa Inggris siswa-siswi SMA pada umumnya itu poor enough gitu ya. Padahal kalau kita perhatikan kan siswa-siswi SMA itu kan udah belajar barangkali sejak SD sampai SMA, jadi udah sekian tahun. Tetapi realitasnya mereka kemampuan untuk bicara bahasa Inggris sangatlah minim, is very poor. Ya. Oleh karena itu kita dari tim PKM Fakultas Sastra Universitas Pamulang mengadakan kerjasama dengan mitra SMA lokasi tadi dalam rangka tadi meningkatkan efikasi siswa-siswa berbicara bahasa Inggris. Ditemukan dari atas di lapangan, rasa malu, cemas siswa, takut salah, takut dinilai dan enggan tampil di depan kelas. Itu juga memang itu sebagai penyebabnya. Kemampuan minim, meski belajar sejak SD hingga, tapi faktanya the English is very poor. Kemudian persepsi sulit. Jadi kebanyakan mereka masih berasumsi bahwa English is difficult begitu. Lanjut ya Mbak ya. Untuk itu ya tadi kita mencoba memberikan kegiatan pengajaran, pembelajaran kepada siswa-siswa tadi. Intinya how to meningkatkan self-efficacy anak-anak. Sebelumnya apa itu self-efficacy? Self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam menghadapi tantangan tertentu. Ini yang hendak kita berikan, kita infokan kepada siswa-siswi SMA tersebut dengan harapan dengan pemahaman itu maka kemampuan speaking mereka akan bertambah. Berbicara tentang self-efficacy, terdiri dari satu adalah merupakan keyakinan diri, percaya bahwa saya mampu melakukan sesuatu, I'm capable to do something. Yang kedua adalah motivasi bertindak. Keyakinan mendorong siswa untuk mencoba dan bertahan. Dengan motivasi tinggi, diharapkan ya akan lebih baik outputnya. Yang ketiga, dan mereka juga mempunyai resiliensi yang tinggi. Apa itu resiliensi?
yaitu tidak mudah menyerah saat menghadapi kegagalan. Jadi tangguh begitu. Kemudian hubungan self-efikasi dan keterampilan percakapan. Bapak Ibu, kalau ada Bapak ya, self-efikasi bukan sekedar teori, ia menjadi fondasi nyata bagi siswa untuk berani berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, ini kita lihat siklus yang saling menguatkan antara self-efikasi dan keterampilan bahasa Inggris. Dengan self-efikasi maka mendorong para siswa to speak English, untuk berbicara. Keterampilan percakapan, pengalaman sukses memperkuat keyakinan. Jadi siklus yang saling menguatkan, semakin tinggi self-efikasi, semakin besar keberanian siswa untuk berbicara. Setiap pengalaman berbicara yang sukses akan memperkuat keyakinan diri, mereka kembali menciptakan siklus positif yang berkembang. Maaf, waktunya masih cukup nggak, Mbak? Bu? Untuk waktunya tersisa tinggal 2 menit lagi, Pak. Oke, teruskan. Kemudian metodologi pendekatan yang kita pakai dalam menerapkan pembelajaran tadi. Pendekatan awal yaitu dengan metode bercerita di depan kelas. Dengan bercerita seperti kita saksikan pada gambar, siswa diajak bercerita di depan teman-teman sekelas secara bertahap. Menjadi batu loncatan menuju kepercayaan diri yang lebih besar. Itu adalah pada awal metodologi yang langkah yang pertama, step yang pertama. Kemudian step lanjutannya adalah dengan memberi apa yang disebut dengan speaking marathon, fokus pada kelancaran. Prinsip utama, kelancaran lebih penting daripada kesempurnaan. Siswa didorong berbicara tanpa ikut salah grammar, tata bahasa. Ekses sampingan kesalahan tata bahasa, utamakan komunikasi yang mengalir, motivasi intrinsik untuk berbicara. Ini lebih efektif, kenapa? Rasa cemas dan takut salah adalah penghalang terbesar. Dengan mengesampingkan grammar, siswa merasa lebih bebas berekspresi dan lebih termotivasi untuk terus mencoba. Hasilnya adalah penurunan signifikansi dalam kecemasan berbicara pada siswa-siswi. Mohon izin Bapak, tanpa mengurangi rasa Yes. hormat, waktu presentasi telah mencapai batas yang ditentukan. Mohon dapat segera Oke. menyampaikan ke bagian kesimpulan. Baik. Kesimpulannya ini Bu, kesimpulannya adalah sebentar ya Bu ya. Oke. Percaya diri atau self-efficacy adalah awal kesuksesan. Sebagai soft skill masa depan, keterampilan bahasa Inggris adalah bekal penting untuk bersaing di era global. Kemudian ketekunan keberanian, kunci sukses bukan bakat melainkan konsistensi berlatih dan keberanian untuk tampil, sehingga terus didorong anak-anak kita untuk tetap menciptakan ruang aman bagi siswa untuk berbicara, mencoba dan menguasai dunia. Baik, Ibu, terima kasih Mbak Naswa atau Bu Naswa atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sunardi atas pemaparan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah terdapat pertanyaan maupun tanggapan dari Bapak atau Ibu peserta? Jika ada, kami persilahkan. Oke, baik. Sepertinya sudah sangat jelas dalam pemaparan materi sebelumnya. Karena tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan dari peserta, maka kita akan langsung melanjutkan ke sesi presentasi berikutnya. Terima kasih kepada Bapak Sunardi atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan kepada kita semua.
Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Yunita dengan judul pengajaran Baik, pengenalan abjad bahasa Inggris untuk anak TK melalui metode fun learning, bernyanyi dan bermain. Kepada Ibu Yunita, kami persilahkan untuk menyampaikan presentasi. Pada Ibu Yunita, apakah sudah bergabung bersama kami? Saya ulangi, kepada Ibu Yunita, apakah sudah bergabung bersama kami? Baik, untuk Ibu Yunita, karena hingga saat ini masih belum memberikan respon, maka sesuai ketentuan sesi presentasi. Oh, baik, sudah ada. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Yunita, kami persilahkan untuk menyampaikan presentasi. Maaf, sebelumnya Ibu Yunita, di kami tidak ada suaranya.
Mohon maaf sebelumnya untuk Ibu Yunita, karena kita mempersingkat waktu, sepertinya audio Ibu belum terdengar. Apakah mungkin presentasinya akan diulang setelah kendala audio itu teratasi? Apakah masih ingin dilanjutkan kembali? Bagaimana dengan Ibu Yunita? Oke. Oke, karena kita ingin mempersingkat waktu agar waktu tidak terlalu banyak terbuang, kita ingin melanjutkan ke presentasi berikutnya. Mohon maaf untuk Ibu Yunita, presentasinya akan dilanjutkan mungkin di sesi terakhir ketika kendala audionya sudah teratasi. Untuk saat ini, saya izin untuk beranjak ke presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Dokter Dr. Li Eka Margianti Sagimin MPD yang akan diwakilkan oleh Ibu Laksmi dengan judul kesadaran maaf Ya, maaf saya maaf sendiri. Eh, Dr. Li Eka Margianti Sagimin MPD dengan judul kesadaran bahasa digital untuk orang tua dalam memahami bahasa gaul media sosial yang digunakan oleh anak. Kepada Ibu Eka Margianti Sagimin, kami persilahkan untuk menyampaikan presentasinya. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Suara saya apakah bisa terdengar dengan baik di sana? Baik, terdengar, Bu. Oke, baik. Ini moderatornya grogi kayaknya ya. Saya dari tadi menyimak. Oke, oke. Saya tidak akan berlama-lama. Saya coba ini presentasikan terkait kegiatan dari PKM untuk saya dan juga teman saya plus 5 mahasiswa ya. Bentar, ini masih saya. Apakah sudah terlihat? Aman ya? Halo, apakah aman? Aman, Ibu. Aman. Semuanya Ya, sudah baik. aman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu, para peserta di Room 3 yang sudah sebagian memaparkan materi dari hasil pengabdian kepada masyarakatnya dan juga teman-teman mahasiswa yang mungkin hari ini bisa bergabung untuk ikut menyimak paparan dari hasil pengabdian kita semua. Baik, mungkin tanpa panjang lebar, saya Dr. Linguistik Eka Margianti Sagimin sebagai ketua dan anggota di sini ada Ibu Sinta Ajis, lalu ada 5 mahasiswa, ada Ratu Ayla, Fitri, Nia, Salma, dan Tabina. Ini kami melaksanakan PKM dengan judul kesadaran bahasa digital untuk orang tua, memahami bahasa gaul media sosial yang digunakan anak-anak pada saat ini. Baik, kita mulai saja. Mengapa judul ini kami ambil? Karena latar belakang dari permasalahan yang ditemukan
dalam kehidupan sehari-hari dari orang tua adalah ternyata banyak orang tua yang kurang memahami bahasa gaul yang digunakan oleh anak-anak. Dan ternyata juga nih komunikasi orang tua dan anak menjadi kurang efektif. Karena orang tua banyak tidak tahu kata-kata atau istilah-istilah yang digunakan oleh anak-anaknya selama berinteraksi. Apalagi sekarang kecenderungan bermain gadget itu sangat banyak gitu ya. Lalu komunikasi orang tua dan anak menjadi kurang efektif. Anak lebih aktif di dunia digital dibandingkan berinteraksi dengan keluarga. Nah ini sepertinya masalah kita semua, bukan hanya mereka-mereka yang orang tuanya bekerja, tetapi orang tuanya yang ada di rumah pun ternyata memiliki hal yang sama karena anak-anaknya sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Dan akhirnya orang tua menjadi kesulitan menjaga aktivitas anak. Lalu kami menawarkan solusi untuk mencoba mengatasi permasalahan ini, diantaranya penyampaian materi mengenai slang, bahasa gaul, begitu ya. Lalu pembagian kamus mini bahasa gaul. Jadi teman-teman mahasiswa di sini mendesain buku yang kami sebut sebagai kamus bahasa gaul, dan kamus ini hanya digunakan untuk kalangan terbatas saja. Teman-teman di grup kami yang membuatnya, karena memang hanya digunakan untuk para peserta PKM di daerah Rusunawa. Kami mengambil tempat di Rusunawa, Serua, Ciputat. Nah, solusi juga yang ditawarkan adalah sesi diskusi dan tanya jawab serta game interaktif mengenai slang. Tujuan utama program adalah membantu orang tua memahami bahasa yang digunakan agar anak berkomunikasi menjadi lebih efektif. Lalu target dan sasaran. Sasaran kegiatan ini adalah orang tua. Biasanya kan peserta itu kami selalu menggunakan atau mengundang siswa-siswa ya, baik itu di sekolah maupun di pesantren dan lain sebagainya. Tetapi saat ini kami mengundang ibu-ibu yang ada di Rusunawa, Serua. Ini orang tua yang memiliki anak usia sekitar mungkin 4-12 tahun, di mana anak-anak ini masih bersekolah di SD, bahkan mungkin SMA. Mereka banyak terpapar dengan bahasa-bahasa gaul. Dan sasaran ini juga ditujukan kepada anak-anak yang orang tua yang memiliki anak-anak aktif menggunakan gawai atau gadget. Targetnya kami memang mengundang 25 peserta, namun satu dan lain hal karena hari itu hari libur panjang sehingga yang hadir hanya 14 peserta. Tidak apa, tapi memang acara berjalan dengan sangat lancar, begitu ya. Acara ini dilaksanakan tanggal 30 Mei yang lalu di Rusunawa, Serua, Ciputat, yang diawali dengan pembukaan, lalu pembagian kamus mini, penyampaian materi, tanya jawab, diskusi, game, dan penutupan. Nah, ini adalah beberapa pelaksanaan kegiatan yang kami laksanakan di Rusunawa. Mungkin bisa dilihat satu persatu. Kami di sana memang memberikan cenderamata berupa semacam apresiasi, ucapan terima kasih ya, karena kami telah diizinkan untuk hadir datang ke Rusunawa, lalu penyampaian materi, dan ini sebelah kanan ini ada foto dari buku Slang Dictionary yang kami rancang begitu. Dan ini pada saat sesi game berlangsung, ibu-ibu sangat antusias sekali karena memang penyampaian kata-kata game, kata-kata jargon slang ini tidak mungkin dapat diterima dengan baik ketika kita hanya memberikan sebagai materi saja. Ketika kami sampaikan game, ternyata mereka atau ibu-ibu ini antusias sekali, bahkan sampai teriak-teriak seru begitu ya, setiap menjawab pertanyaan. Dan ini adalah foto kami pada saat melaksanakan kegiatan PKM. Lalu apa yang ditawarkan atau apa yang disampaikan kepada ibu-ibu di sana? Nah, ternyata ini saya ambil beberapa contoh kata-kata dalam kamus yang memang sering digunakan oleh anak-anak muda. Mungkin ini teman-teman mahasiswa yang hadir dan juga moderator nih pasti tahu ya istilah-istilah ini. Bahkan saya pun baru tahu kemarin gitu ya. Beberapa saya sudah tahu, tapi ternyata ada yang lain gitu kan. Contoh slay, saya baru tahu itu slay itu keren gitu. Oke, contoh-contoh dalam kata yang kita usung di dalam kamus, diantaranya ada FOMO,
fear of missing out, ini rasa takut tertinggal informasi, tren, atau pengalaman yang ramai dibicarakan. Lalu ada juga CBD, istilah yang dipakai menyebut sesuatu yang aneh, random, absurd, dan lucu. Ini CBD gitu biasanya. Anak-anak tuh ngomongnya gitu kan. Nah, ini orang tua kan nggak tahu CBD itu apa. Nah, kemarin ternyata ibu-ibu baru pada tahu begitu. Lalu ada kata damn, ekspresi serbaguna untuk menunjukkan heran, terkejut, atau tidak percaya. Contoh, damn, gue ketinggalan. Damn itu bahasa Inggris gitu. Jadi ini ternyata banyak kosakata di dalam bahasa gaul itu yang menggunakan bahasa Inggris tetapi dimix menggunakan bahasa Indonesia ketika jadi kalimat. Lalu ada flexing, ungkapan untuk memamerkan sesuatu seperti uang, barang mewah, atau kelebihan diri. Misalnya dia flexing mobil barunya, ya nggak tahu mobil barunya hasil apa, gitu ya. Lalu ada OTW, ini biasanya kita selalu menyebut OTW gitu ya. OTW, padahal OTW itu kan singkatnya on the way, begitu kan ya. Tapi kadang-kadang orang menyebut OTW itu masih di rumah, dia sebutnya OTW, begitu ya. Padahal on the way itu adalah posisi di mana dia dalam perjalanan, bukan sebelum perjalanan. Lalu ada nice try, ini biasanya NT mereka menyebutnya nih. NT you guys gitu, nice try, kerja bagus. Dan ini yang paling seru juga slay ternyata. Oh, you are so slay mungkin gitu ya. Atau kamu slay banget sih hari ini. Kata slay itu juga bahasa gaul. Nah, dari hasil yang kami berikan, ternyata peserta memahami istilah slang yang sering digunakan oleh anak. Dan peserta aktif menjawab dari berbagai pengalaman, peserta mampu mengidentifikasi arti beberapa slang populer dari kamus mini atau kamus mini yang dapat digunakan sebagai referensi, dan mungkin di luar sana banyak kamus-kamus mini tentang kata-kata slang. Dan juga selama berlangsung ini antusiasme. Lalu Ibu, satu maaf, menit mohon lagi. izin. Loh, Mohon saya kan izin, tidak maaf. tertinggal dari sinyal loh ya, Oh Mbak. iya, Saya tidak tertinggal dari sinyal. Saya sudah ngebut sekali tanpa menunggu yang lain, oke? Yang oke, lain sinyal baik. putus saja ditungguin. Oke, kendala dan Oke, siap. solusi. Sebagian peserta belum familiar dalam bahasa Inggris, betul, karena memang ibu-ibu. Lalu banyak istilah slang yang masih asing bagi peserta. Solusi yang kami berikan pada saat itu adalah memberikan penjelasan sederhana dan kontekstual. Menyediakan kamus mini berisi definisi contoh dan menggunakan sesi diskusi agar mereka lebih mudah memahami. Jadi kesimpulannya adalah program PKM ini meningkatkan pemahaman menggunakan bahasa gaul yang sering digunakan di media sosial, dan ternyata melalui penyampaian materi ini, pembagian mini diskusi dan permainan interaktif, peserta menjadi paham istilah-istilah yang digunakan oleh anak sehingga membangun komunikasi yang baik. Terima kasih dari saya dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Dr. L.I. Eka Margianti Sagimin atas pemaparan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah terdapat pertanyaan atau tanggapan dari Bapak atau Ibu peserta? Jika ada, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, sepertinya sudah sangat jelas pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Eka Margianti Sagimin. Karena tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan dari peserta, maka kita akan langsung melanjutkan ke sesi presentasi berikutnya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Eka Margimin Sagimin atas ilmu dan wawasannya yang telah dibagikan kepada kita semua. Maaf, moderator, saya yang tadi, Bu Yunita, ini sudah kembali lagi. Apakah saya bisa mendapat giliran? Bisa bisa di terakhir nggak, Bu? Bisa mendapatkan giliran, tetapi di akhir sesi nanti, Ibu. Akhir sesi itu jam berapa ya? Karena saya ada kelas. Kebetulan kita masih ada 4 orang lagi. Saya kan tadi kan di urutan yang sebelum Bu Eka ya. Saya sebentar lagi. Cuman 4. Baik, saya ingin menanyakan yang di kepada belakang, semuanya. Yang di belakangnya juga sama, Bu, nungguin dari tadi, ini 20 menit lebih ketinggalan. Iya, Pak. Tadi kan saya perkaranya ini sinyal, saya sampai masuk, tapi saya hadir kok dari tadi, Pak. Ini saya sebentar 4 slide aja, Pak. Nggak ada pakai pertanyaan. Bagaimana? Apakah semua presenter
Ya, Atau karena Bapak saya Ibu ada berkunjung? kelas juga, ada kelas. Oke, baik, silahkan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi kali ini, ini judul PKM kami adalah pengajaran pengenalan abjad bahasa Inggris untuk anak TK melalui metode fun learning bernyanyi dan bermain di TK PAUD El Ittihal, Rajek, Tangerang. Saya sebagai ketua PKM di sini dan ini ada beberapa mahasiswa yang terdiri dari Michael, Bayu, Siti, Kak Ironisa, dan Robiatus. Pendidikan anak usia dini merupakan tahap yang sangat penting dalam perkembangan kognitif sosial dan bahasa anak. Pada masa ini, anak berada pada periode yang sering disebut sebagai golden age, yaitu masa di mana perkembangan otak berlangsung sangat cepat dan anak memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pada tahap ini, anak mulai mengenal simbol, bunyi, serta pola komunikasi yang menjadi dasar dalam pembelajaran bahasa. Oleh karena itu, pendidikan usia dini perlu dirancang dengan metode yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Metode pelaksananya itu yang pertama adalah kegiatan bernyanyi. Peserta didik diajak untuk menyanyikan lagu alfabet berbahasa Inggris, yaitu ABC Song, secara bersama-sama. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak mengenal huruf, melatih pelafalan atau pronunciation, serta meningkatkan daya ingat melalui unsur irama dan pengulangan. Kemudian kegiatan bermain, yaitu proses pembelajaran dipadukan dengan berbagai permainan edukatif seperti mencocokkan huruf dengan gambar atau matching game, menyusun huruf, serta permainan tebak huruf, guessing game. Kemudian ada juga metode penggunaan media belajar, yaitu media yang digunakan melalui kartu huruf atau flashcard. Kemudian pendekatan interaktif, guru berperan sebagai fasilitator yang aktif dalam memberikan contoh, membimbing, serta mendorong partisipasi peserta didik. Pemberian penguatan positif seperti pujian atau reward sederhana yang dilakukan meningkatkan kepercayaan diri dan keterlibatan anak dalam proses pembelajaran. Kemudian ada pengulangan. Materi ini disampaikan secara berulang-ulang dengan variasi kegiatan yang berbeda, sehingga membantu anak untuk mengingat dan memahami huruf-huruf tersebut. Untuk laporan hasil kegiatan pengajaran di TK PAUD El Ittihar, berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, anak-anak menunjukkan antusiasme yang tinggi selama proses pembelajaran. Mereka terlihat aktif ketika mengenal nama-nama hewan dalam bahasa Inggris, serta berusaha menjawab pertanyaan sederhana tentang warna, makanan, dan habitat hewan. Penggunaan gambar dan media visual membantu anak-anak lebih mudah memahami materi yang diberikan. Pola pengajaran yang digunakan bersifat interaktif dan berpusat pada anak. Materi disampaikan melalui penjelasan sederhana, tanya jawab, serta penggunaan gambar hewan yang menarik. Pendekatan ini membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan sehingga anak-anak dapat belajar sambil bermain tanpa merasa terbebani. Selain itu, kegiatan mewarnai gambar hewan yang telah dicetak menjadi sarjana untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Bukan sarana maksud saya. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak tidak hanya mengenal kosakata bahasa Inggris tentang hewan, tetapi juga dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan motorik halus mereka. Secara keseluruhan, kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman belajar yang positif bagi anak-anak. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yunita atas pemaparan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Berhubung kami mengingat singkatnya waktu, kami akan melanjutkan ke presentasi selanjutnya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ifah Fauzia R dengan judul Penguat Literasi dan Budaya Baca untuk Membentuk Kebiasaan Membaca di SMK Yasrif 2 Parung Panjang. Kepada Ibu Ifah Fauzia, kami persilahkan untuk menyampaikan presentasi. Terima kasih. Cek, masuk suaranya nggak, Pak? Ya, sebentar. Ya, Miss. Saya yang mewakili Ibu Ifah ya. Oke, Masuk, Pak. baik. Sudah masuk. Ini saya akan berbagi layar. Oke. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya, para dosen dan para mahasiswa peserta PKM. Pada kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana PKM saya yang berjudul Penguatan Literasi dan Budaya Baca untuk Membentuk Kebiasaan Membaca di SMK Yasrif 2 Parung Panjang. Dengan ketua PKM adalah Ibu Ipah Fauziah Rahadi dengan anggotanya Ibu Natalia Endah Hapsari, Muhammad Najwan Dio, Rama Alfi, Putri Ainun, dan Nisa Maulana.
Selanjutnya ada pendahuluan kenapa kami mengambil tema itu, karena adalah masalah literasi dan minat baca di SMK Negeri 2 Parung Panjang ini sangatlah di bawah standar yang seharusnya ada. Berdasarkan tinjauan pustaka, kami akan membawa 3 pengertian dari literasi, membaca, dan minat baca. Yang dimana literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, mencipta, atau mengkomunikasikan dan menghitung menggunakan bahan tertulis dan cetak. Dimana membaca adalah suatu kegiatan memetik makna dan pengertian yang bukan hanya dari deretan kata tersurat, melainkan makna di balik deretan yang di antara baris. Dan terakhir ada minat baca, yaitu merupakan kemampuan seseorang berkomunikasi dengan diri sendiri untuk menangkap makna terkandung dalam tulisan. Penyebab rendahnya minat baca di SMK Yasip 2 Parung Panjang ini adalah pertama ada faktor internal, di mana faktor ini pertamanya adalah kurangnya motivasi dan niat dari siswa pribadi masing-masing. Kedua ada kebiasaan sejak kecil, mereka tidak dibiasakan untuk membaca, dan terus ada kemampuan membaca yang kurang, ada beberapa siswa belum bisa membaca dengan lancar, dan kondisi psikologi seperti malas dan lain-lain. Ada faktor eksternal, yaitu distraksi teknologi, mereka lebih sering main HP, main games, terus ada kurangnya aksesibilitas buku. Jadi di SMK Yasip 2 ini tidak adanya perpustakaan, terus adanya kurangnya sarana pendukung, di mana Yasip 2 ini tidak memberikan sarana-sarana pendukung seperti buku, seperti tadi perpustakaan dan lain-lain. Terus faktor lingkungan dan keluarga dan sekolah. Permasalahan di SMK 2 Yasip 2 Parung Panjang ini jika dikerucutkan adalah sebagai berikut. Minat baca di bawah 5%. Di antara 34-35 peserta yang hadir kemarin, hanya satu yang memiliki minat baca. Jika dikategorikan berarti menjadi minat baca di bawah 5%. Kemudian kesadaran belajar masih rendah, di mana mereka datang ke sekolah hanya untuk absen semata, kemudian pulang. Ketiga, tidak paham tentang literasi. Keempat, ada minimnya pengetahuan tentang sastra. Kelima, ada fasilitas tidak memadai, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dan aktivitas membaca sangat jarang digaungkan oleh sekolah. Metode yang kami laksanakan, pertama adalah mengadakan kegiatan edukatif dengan tema penguatan literasi dan budaya baca. Kemudian mengadakan lomba membaca puisi saat waktu pelaksanaan PKM dan menampilkan karya sastra. Dan terakhir adalah membimbing OSIS mengadakan kegiatan pro literasi. Hasil dan pembahasan peserta yang diadakan pada PKM tersebut, yaitu pertama ada OSIS dari SMK tersebut dan ketua kelas dari SMK tersebut. Jumlahnya kurang lebih ada 34 peserta yang merupakan OSIS dan ketua kelas. Lokasinya di SMK Yasip 2 Parung Panjang. Pelaksananya 9 April 2026 kemarin. Pertama, mengadakan kegiatan edukatif dengan tema penguatan literasi dan budaya baca untuk membentuk kebiasaan membaca di SMK Yasip 2 Parung Panjang, di mana edukasi ini bertujuan untuk siswa mengerti maksud dari literasi, karena ketika kami datang ke sana, mereka belum mengerti apa itu literasi dan apa yang dimaksud dengan literasi. Kemudian siswa mulai tertarik terhadap membaca setelah kami edukasi tentang literasi dan membaca tersebut. Kemudian siswa tertarik untuk menjadi pelopor membaca di sekolah, terutama yang OSIS dan ketua kelas. Kemudian siswa berani berargumen terhadap hal yang terjadi di sekitarnya, karena salah satu tujuan literasi adalah beraninya berargumen. Selanjutnya, meningkatkan minat dan kemampuan anak. Kami bermaksud meningkatkan minat dan kemampuan anak dengan mengadakan lomba penulisan puisi dan mendengarkan pembacaan puisi oleh peserta dan mahasiswa, di mana dari hasil tersebut siswa tertarik untuk mengetahui cara menulis puisi yang baik dan benar. Kemudian siswa tertarik untuk mencoba hal baru dan memiliki kepercayaan diri pada siswa meningkat. Kami juga mempunyai kegiatan yaitu pelopor literasi sekolah, di mana OSIS mulai membuat rencana untuk meningkatkan kualitas literasi di sekolah. Kemudian mahasiswa menjadi pendamping dalam rangka peningkatan literasi di sekolah. Jadi biarpun kami sudah beres PKM-nya, kami tetap memantau ke sekolah tersebut. Dan terakhir, terbentuknya silaturahmi antar sekolah, OSIS dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas literasi. Kesimpulan, ini adalah kesimpulan akhir dari PKM kami. Setelah dilakukannya PKM di SMK Yasip 2 Parung Panjang ini, kami mendapatkan setidaknya 5 kesimpulan atau 5 hasil dari PKM tersebut. Pertama, adanya mading online yang digaungkan atau yang digiatkan oleh OSIS SMK Yasip 2 Parung Panjang tersebut. Kemudian ada gerakan baca pagi yang dipelopori oleh OSIS dan para guru. Terus ada kualitas minat baca meningkat menjadi 17%, yang tadinya hanya 5% menjadi 17% dalam waktu 2 minggu. Kami mengambil sampel dari 34 tersebut yang tadinya hanya satu memiliki minat baca, akhirnya menjadi
5 orang yang memiliki minat baca dalam waktu 2 minggu. Besar harapan kami ke depannya angka minat baca ini terus meningkat. Keempat, ada pembentukan pojok literasi, di mana pembentukan pojok literasi tersebut buku-buku itu diambil dari pribadi siswa masing-masing atau donasi-donasi dari luar termasuk dari kami selaku mahasiswa. Dan kelima, adanya kegiatan diskusi literasi antara OSIS dan mahasiswa, bagaimana kegiatan kedepannya yang baik dilakukan. Hidupnya literasi untuk negeri. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ilham sebagai perwakilan dari Ibu Iva Fauzia atas pemaparan yang sangat bermanfaat dan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Apakah terdapat pertanyaan atau tanggapan dari Bapak atau Ibu peserta? Jika ada, kami persilahkan. Baik, karena tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan dari peserta, maka kita akan langsung melanjutkan ke sesi presentasi berikutnya. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ilham atas pemaparannya. Lalu kita akan lanjut kepada presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Setiana Sri Wahyuni Sitepu yang akan diwakilkan oleh Ibu Laksmi dengan judul Pengembangan Keterampilan Menulis paragraf writing melalui pembelajaran kalimat sederhana, simple sentence pada anak usia 12 tahun di Panti Asuhan Wisma Karya, Bakti Yayasan Oto Iskandar di Dinata, Depok. Kepada Ibu Laksmi, kami persilahkan untuk menyampaikan presentasi. Sebelumnya saya izin untuk screen ininya ya Bu ya, screen ya. Ya, Oke. terima kasih Mbak Naswa. Ini saya lagi di atas jadi sinyalnya kurang bagus. Mudah-mudahan aman ini. Baik, Sudah terlihat Ibu? baik, terima kasih. Boleh di slideshow ya Mbak? Kenapa Ibu? Di slideshow Mohon maaf. boleh? Di Oh, bawah boleh. itu ada. Ya, Oke, boleh. Mohon maaf Ibu. bisakah? Baik, sambil berjalan. Oh ya, terima kasih. Pada kesempatan ini saya berserta tim dengan Ketua Ibu Setiana Sri Wahyuni Sitepu, anggota Laksmi Adi Kusumorini serta 5 mahasiswa maaf dari Universitas Pamulang Prodi Sastra Inggris. Kami akan membawakan atau membagikan pengalaman kami dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Pengembangan Keterampilan Menulis paragraf atau paragraf writing melalui pembelajaran kalimat sederhana, simple sentence pada anak usia 12 tahun di Panti Asuhan Wisma Karya Bakti Yayasan Oto Iskandar Dinata, Depok. Selanjutnya, Mbak. Ya, tujuan daripada PKM ini adalah meningkatkan keterampilan menulis pada anak-anak di Panti Asuhan Wisma Karya Bakti Yayasan Oto Iskandar Dinata dan juga diharapkan kemampuan dan kepercayaan diri dalam menulis serta tersedianya modul pembelajaran sederhana nantinya untuk kelanjutannya. Silakan lanjutkan. Baik, di sini adalah analisa situasi. Panti Asuhan Wisma Karya Bakti menampung sekitar 50 anak usia 7 sampai 17 tahun dengan fokus program pada kegiatan ini kami fokus pada program untuk anak usia 12 sampai 15 tahun. Setelah dilakukan wawancara awal didapatkan bahwa para siswa di sana yang masih mengalami kesulitan
dalam menyusun kalimat sederhana dan mengembangkan menjadi paragraf. Kendala tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya pendampingan belajar, fasilitas pembelajaran yang minim, metode pembelajaran yang kurang menarik, serta rendahnya motivasi dalam menulis. Oleh karena itu diperlukan program pendampingan yang interaktif melalui pembelajaran kalimat sederhana, latihan menulis paragraf, penggunaan modul belajar, dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan kepercayaan diri pada anak dalam menulis. Next, please. Ya, permasalahan yang dihadapi yang pertama adalah rendahnya kemampuan anak dalam menyusun kalimat sederhana dengan struktur yang benar. Kemudian kesulitan anak dalam mengembangkan ide menjadi paragraf yang runut dan padu. Kurangnya keterampilan belajar terstruktur dalam keterampilan menulis, rendahnya minat dan motivasi anak terhadap kegiatan menulis, dan terbatasnya metode pembelajaran yang interaktif dan menarik dalam meningkatkan keterampilan literasi. Next, please. Ya, solusi permasalahan yang kami tawarkan adalah mengadakan pelatihan menulis kalimat sederhana secara terstruktur, mengadakan pendampingan penyusunan paragraf melalui latihan terbimbing, dan memberi dukungan dengan metode pembelajaran interaktif dan menyenangkan seperti permainan edukatif serta project based learning atau PJBL guna meningkatkan motivasi dan keterampilan peserta, serta menyediakan modul pembelajaran sederhana serta melakukan evaluasi dan umpan balik untuk memastikan peningkatan kemampuan menulis secara berkelanjutan. Lanjut. Ya, metode yang kami laksanakan menggunakan pendekatan aktif, interaktif, dan latihan terbimbing untuk meningkatkan keterampilan menulis pada anak 12-15 tahun di Panti Asuhan Wisma Karya Bakti. Kegiatan ini meliputi pelatihan kalimat sederhana, pendampingan penyusunan paragraf, penerapan metode pembelajaran interaktif, penyediaan modul pembelajaran sederhana, serta evaluasi kemampuan menulis. Seluruh tahapan dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan literasi secara efektif dan terukur. Silakan. Lanjut, Mbak. Halo? Halo? Yes. Iya, sudah saya lanjut. Dibagi, ya, ya Terima kasih, kegiatan, ya mungkin di saya ya, Iya. ya di saya mungkin agak lambat nih. Ya makanya tahapan kegiatan dan langkah-langkah pelaksanaan. Tahap pertama adalah persiapan, kemudian tahap kedua kita awali dengan ice breaking dan motivasi. Kemudian next please. Iya nih, agak lama masuknya ke saya. Wow. Halo, halo, halo. Ya, Ibu, maaf. Halo. Ini tadi ada koneksinya nggak kurang stabil. Oh, baik. Ada Lanjut di ya, Mbak. slide. Sebentar ya, Ibu. Kirain Iya. di saya. Di saya juga seperti itu soalnya lambat banget. Iya, betul. Tadi nyampe sini ya, Ibu ya. Lalu sekarang di sini. Tuh. Astagfirullah. Oke. Baik, sudah. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya. Halo? Ya, sudah ada. Halo? Slide ke Untuk Ibu Laksmi, apakah sudah? mana? Belum. Belum Oke, terlihat baik. ya? Iya, belum. Baik, saya lanjut. Karena saya buka aja dulu, bentar. Belum, Mbak. Belum ya? Ya. Baik. Belum. Sudah? Ya udah, saya coba. Oh, belum. Belum, iya benar. Bagaimana ya? Iya. Bentar dulu. Bentar, saya lanjut aja. Saya lanjut.
Sebentar. Baik, yang ketiga adalah tahap penyampaian materi dan keempat adalah latihan yang disertai dengan pembimbingan atau latihan terbimbing. Kemudian tahapan kegiatan dan langkah-langkah pelaksanaan masih pada tahapan kelima, yaitu tentang presentasi hasil dan umpan balik, dan tahapan terakhir adalah evaluasi dan penutup. Dan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hasil yang dapat kami sampaikan adalah setelah diberikan motivasi penyampaian materi setelah pelatihan terbimbing, para peserta dapat dengan percaya diri menulis paragraf dengan kalimat sederhana dengan baik. Terbukti dari lembar kerja yang telah diselesaikan, peserta memang masih ditemukan beberapa kesalahan grammar ataupun tata bahasa, namun secara keseluruhan para peserta telah dapat mengembangkan kalimat sederhana dengan cukup baik dan mengembangkannya menjadi suatu paragraf. Dan selanjutnya, Mbak, masih ada sedikit worksheet yang harus saya tampilkan juga. Di sini ada beberapa, ini adalah worksheet pertama, yaitu tentang sentence expansion. Kita memberikan arahan bagaimana untuk membuat atau menulis kalimat sederhana dengan adanya subjek dan verb. Kemudian lanjut, Mbak, worksheet kedua adalah building a paragraph, sudah mulai menyusunnya ke dalam paragraf. Dan worksheet yang ketiga adalah independent writing. Dan terus boleh lanjut, Mbak. Terakhir adalah foto-foto kegiatan. Saya rasa cukup. Mbak Najwa sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Laksmi atas pemaparan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf atas terkendala oleh koneksi. Lalu selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah terdapat pertanyaan atau tanggapan dari Ibu atau Ibu Bapak peserta? Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Sepertinya nggak ada, Mbak. Udah pada pengen buru-buru karena ada kegiatan lain. Terima Baik, kasih, Mbak. ya baik, terima kasih. Dan karena tidak ada yang bertanya, kita akan lanjut ke presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Septiani, S.Hum MPD, dengan judul Meningkatkan Apresiasi Sastra melalui Kelas Kreatif Puisi dan Cerpen bagi Siswa di SMK Negeri 5 Kota Tangerang. Kepada Ibu Dwi Septiani, kami persilahkan untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Sepertinya ada sedikit kekeliruan kakak moderator untuk Bu Dwi Septiani dan Pak Zulfardi yang terdapat di rundown itu sudah mempresentasikan di room 1 tadi. Oh, baik. Ya, Oke, baik, kayaknya terima double kasih. input Oke, kemungkinan. baik, Atau terima mungkin bisa kasih. dipanggil soalnya judulnya sama, Kak. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas informasinya, Ibu. Ya. Lalu kita lanjut saja ke presentasi berikutnya ya. Ya, Pak Zul juga sama, Ya. sepertinya sudah dipresentasikan di room 1. Pak Oke, Zulfan. iya. Oh, Pak Zulfardi juga sudah ya? Oke, baik. Iya. Berarti untuk saat ini, karena semua kita sudah mempresentasikan materinya dengan baik, sebelum saya menutup sesi, saya ingin mengingatkan kembali sebagai informasi
bahwa link diseminasi akan diberikan paling lambat 3 hari setelah kegiatan diselenggarakan. Sedangkan untuk sertifikat kegiatan akan diberikan paling lambat 7 hari setelah kegiatan selesai. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu pemateri dan para peserta yang telah berpartisipasi serta berbagi ilmu dan pengalaman pada sesi paralel kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan selama memandu jalannya kegiatan. Akhir kata, saya Nazula Sheila dari program Studi Sastra Inggris Universitas Pamulang mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam, selamat siang, sampai jumpa lagi. End aja ya. Baik, untuk para Bapak Ibu peserta bisa langsung keluar saja dari room Zoom ini.